Yang saya hormati Kepala B2 PMP Jawa Barat, Ibu Sri Wahyuningsih Kuning ya. Yang saya hormati Pak Made, Kapit Provinsi Jawa Barat, Kapit SMA, sebagai tuan rumah. Yang saya hormati Pak Purwadi, guru saya, Pak Pur, dulu mantan Direktur SMA, dia adalah guru saya, dan sekarang jadi Widya Prada Ahli Utama. Pak Samyon, Widya Prada Ahli Utama juga, dan juga Pak Juanda, Kapokja, publikasi advokasi, komunikasi advokasi kebijakan. Dan juga Bapak Ibu Kasubokja, dan terutama Bapak Ibu nih peserta rapat koordinasi Jarkom SMA, Bapak Ibu Kepala Bidang SMA di 34 provinsi. Yang saya hormati juga KKS Provinsi, Koordinator MKPS Provinsi, dan juga tim teknis media atau Humas Dinas Pendidikan Provinsi, sebagai semua kita anggota dari jaringan informasi dan komunikasi SMA. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan rakor ya. Kita untuk menjalin silaturahim, bagaimana kita bertemu, bisa bertukar informasi, juga bisa bekerja sama dan lebih mensinkronkan program-program kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Jarkom ini sudah kita luncurkan dari berapa tahun yang lalu ya, di zaman Pak Pur juga sudah, bahwa ini kita ingin lestarikan Pak Pur, bahwa ini efektif sekali kita punya Jarkom. Hanya SMA yang punya Jarkom yang kuat gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau ikut bagian dari Jarkom kita. Ini dibuktikan kemarin di AN Kuning. AN kemarin pengisiannya nomor 1 persentasenya itu. Jadi dari seluruh jenjang SD, SMP, SMA, SMA paling tinggi untuk persentase pengisian Solinja maupun AN. Terima kasih Bapak Ibu peran sertanya semua. Kemudian itu juga terjadi di sinkronisasi Dapodik. Dapodik kita juga paling tinggi nih, hampir 100% ya, 93% untuk sinkronisasi untuk BOS ya, untuk kebutuhan BOS. Nah, jadi ya cut off 31 tanggal 31 kemarin. Jadi Bapak Ibu, ini benar-benar akibat dari bagaimana kita membuat jejaringnya. Jadi kita punya hubungan timbal balik yang bagus, ada grupnya, ada aplikasinya. Kita buatkan aplikasi berbasis web. Nah, untuk sekarang kita mau tambahkan aplikasi berbasis mobile. Karena ada keluhan kalau web harus buka komputer. Sekarang kita bisa membukanya lewat smartphone, HP. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Kita bisa berkomunikasi lebih erat lagi. Ada banyak informasi yang akan kita sampaikan. Tidak mungkin dilaksanakan pada rakor pertemuan ini saja. Makanya kita perlu teknologi ya. Bapak Ibu juga kalau ada keluhan-keluhan bukan hanya bersifat top down, bottom up juga gitu. Jadi kita terima ketika ada kasus, ketika ada miskonsepsi atau apa permasalahan, kita bisa saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Yang perlu diingatkan di sini Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan bersama ini, kita perlu sering-sering melakukan refleksi. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun sekolah di jenjang SMA dan semua jenjang, bahwa dari 22 episode Merdeka Belajar yang sudah dikeluarkan oleh Mas Menteri, itu ada 12 yang terkait dengan SMA. Ada 12 episode Merdeka Belajar. Dan ada 3 paling tidak yang paling prioritas, yaitu terkait dengan program sekolah penggerak, kurikulum merdeka, dan juga terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Jadi ada 3 program prioritas kita yang sesuai dengan episode Merdeka Belajar. Dan ada banyak lagi yang ada 12 ya, itu yang terkait dengan kita walaupun secara tidak langsung. Contohnya yang paling terakhir, ada episode Merdeka Belajar nomor 22 terkait dengan seleksi untuk perguruan tinggi negeri. Nah itu hanya jenjang SMA yang terkait, kalau SD SMP mungkin nggak terlalu ya. Bahwa sekarang sudah berubah nih jalur seleksinya dan sudah mengikuti konsep dari pembelajaran kita di kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada jalur tes yang bersifat
tes pengetahuan karena tes mata pelajaran gitu ya. Jadi tesnya tes skolastik. Kemudian ada jalur yang prestasi gitu ya. Itu terkait dengan nilai rapor 50% untuk rata-rata nilai rapor keseluruhan dan 50% lagi dari prestasi khusus. Ada yang 50%-nya lagi dengan nilai mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, mata pelajaran pilihan itu yang sesuai dengan program studi. Sudah ada aturan baru Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya terkait dengan aturan baru. Ada Kepmennya nih baru. Ada Permendikbud 48 tahun 2022. Ini terkait dengan PTN ini baru sekali, dan ada, mungkin saya juga belum baca nih, ini baru minggu ini, ada Kepmen 345 tahun 2022. Di dalamnya ada jalur mata pelajaran pilihan yang direkomendasikan untuk jurusan program studi di perguruan tinggi. Nah, jadi ada kaitannya. Contoh misalnya kalau kita mau masuk ke kedokteran perlu memilih mata pelajaran biologi dan kimia dan lain sebagainya. Jadi ada di situ dan sudah ada Kepmennya. Jadi Bapak Ibu tolong dicek. Dan kita sekarang sedang menggodok Bapak Ibu panduan pemilihan mata pelajaran. Nah, di dalam panduan pemilihan mata pelajaran tersebut itu terjadi kalau menggunakan kurikulum Merdeka, baik itu ya kalau sekolah penggerak mau sudah otomatis, baik itu yang jalur mandiri itu ada yang di mandiri berbagi maupun mandiri berubah. Itu di kelas 12 dan kelas 11 itu terjadi pemilihan mata pelajaran dan ada panduannya. Dan itu di situ juga ada petanya, mau masuk program studi apa, mata pelajaran apa. Kemudian Bapak Ibu ada fleksibilitas sampai kelas 12 untuk mengganti mata pelajaran pilihan gitu ya. Jadi di situ ada, mari kita sama-sama belajar, saling berdiskusi terkait dengan kekhususan SMA. Nah, jadi kurikulum Merdeka yang paling terlihat perbedaannya yaitu ada di jenjang SMA. Karena ada pemilihan mata pelajaran, di jenjang lain nggak ada. Paling ada mata pelajaran baru informatika gitu yang paling drastis gitu. Nah, yang paling berubah adalah bukan di kurikulum itu bukan hanya judulnya Merdeka, kurikulum Merdeka, tapi yang penting adalah pembelajarannya di kelas. Bagaimana itu terjadi perubahan atau transformasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, visi semua Merdeka Belajar diarahkan satu, yaitu bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Semua terkait. Jadi Bapak Ibu, semua itu terkait. Dari episode 1 sampai episode 22 itu tujuannya hanya untuk kepentingan siswa, itu untuk meningkatkan hasil belajarnya. Jadi nggak kemana-mana. Baik itu kurikulum, sekolah penggerak, perencanaan berbasis data, itu tujuannya ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Itu yang kita inginkan bersama. Jadi Bapak Ibu, marilah sama-sama kita bahu-membahu ya, bekerja sama dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Karena SMA ini otonomi daerah, Bapak Ibu lah yang ada di provinsi dan juga di sekolah bisa membantu kita yang di ujung tombaknya ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi Bapak Ibu, tadi juga kita baru rapat terkait dengan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu sudah tahu bahwa tanggal 13 kemarin bahwa diluncurkan fitur baru ya, sudah tahu ya, fitur baru otomasi perencanaan berbasis data di aplikasi rapor pendidikan. Yang tadinya rapor pendidikan hanya nilai-nilai saja, ada profil, ada rapor. Sekarang ditambahkan fitur otomasi perencanaan berbasis data. Mohon bisa dicek, gitu ya. Ada perencanaan berbasis data tersebut yang sekolah ya, karena di aplikasi rapor pendidikan. Nah, kita sekarang sedang mengurus yang untuk Pemdanya karena terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, gitu, Kementerian Keuangan terkait dengan perencanaan daerah. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan yang penting adalah bukan saja mengikuti aplikasi, tetapi yang penting adalah pola pikirnya bagaimana kita melakukan perencanaan peningkatan hasil belajar siswa melalui rencana kerja anggaran yang berbasis data. Datanya dari mana? Dari rapor pendidikan. Itu yang kita inginkan bersama. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga selain tadi kurikulum, kemudian perencanaan berbasis data dalam rapor pendidikan, yang ketiga adalah program sekolah penggerak.
Nah, program sekolah penggerak, treatment semua kebijakan Merdeka Belajar itu ada didahului di sekolah penggerak. Sekarang di SMA sudah memasuki tahap yang ketiga gitu ya. PSP 1 tahun lalu itu sudah memasuki tahun kedua jadi Bapak Ibu. Nah, ingat intervensi dari pusat untuk sekolah penggerak hanya sampai 3 tahun. Jadi nanti tahun depan kita akan siap-siap menyerah terimakan intervensi kepada sekolah penggerak tahap 1 kepada Bapak Ibu dari Pemda, pemerintah daerah. Yang Bapak Ibu yang akan meneruskan untuk mengintervensi sekolah penggerak. Apabila ada yang sudah bagus, nanti kita bagi 3 level. Kalau yang sudah mandiri itu silakan berbagi. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan sekolah-sekolah penggerak yang sudah paling bagus itu berbagi ke sekolah lain. Nah, yang kedua nanti akan didamping. Apabila ada yang paling bawah, tahu ya, siapa tahu masih ada gitu ya sekolah penggerak yang masih levelnya di bawah, itu bisa Bapak Ibu minta tolong gitu untuk Bapak Ibu dari provinsi yang mengintervensi berikutnya. Kalau di kita ada namanya pelatihan-pelatihan, ada namanya in-house training, ada namanya fasilitator sekolah penggerak, atau ada namanya pelatih ahli. Ada pelatih ahli yang dulu namanya pelatih ahli, sekarang fasilitator sekolah penggerak. Nah, yang mendampingi sekolah sebagai fasilitator sekolah penggerak berikutnya Bapak Ibu akan diteruskan kepada fungsi pengawas. Pengawaslah yang akan mengambil alih fungsi dari fasilitator sekolah penggerak setelah tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun berikutnya. Jadi PSP 1 nanti langsung kita serah terimakan di tahun 2024 kepada Bapak Ibu. 2023 itu tahun ketiga. Jadi 2024 nanti akan kita serah terimakan ke Bapak Ibu. Nah, kami harapkan ada nih perencanaan daerah di LKKL Bapak Ibu, rencana kerja anggaran daerah Bapak Ibu memasukkan pemberdayaan pengawas untuk mentransfer keahlian dari fasilitator ahli kepada peran pengawas sebagaimana mestinya. Itu yang kita inginkan bersama. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu sudah mau dibahas lagi ya terkait yang sekarang sedang marak adalah isu terakhir adalah terkait RUU Sisdiknas ya. Nah, RUU Sisdiknas adalah pertama kali RUU yang rancangan undang-undang yang di-share ke masyarakat luas secara bebas. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload secara bebas RUU tersebut dan bisa memberikan masukan terkait RUU tersebut. Nah, sifatnya Bapak Ibu itu adalah omnibus law, gabungan dari 3 undang-undang. Artinya kan kita ingin membuat undang-undang yang fleksibel. Karena merubah undang-undang itu susah, sehingga kita buat fleksibel. Yang tidak ada di situ bukan berarti nggak ada. Kita buatkan umum, kita atur di aturan yang lebih bawah, sehingga ketika ada updating, ketika ada revisi lebih mudah dibanding mengganti undang-undang. Seperti kebijakan selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar, Undang-Undang Sisdiknas akan lebih fleksibel, lebih merdeka. Tidak ada istilah-istilah yang instansi atau misalnya pengawas atau LPMP yang berubah-ubah, nggak akan ada di undang-undang. Karena semua sifatnya adalah fungsi pengawasan ada di situ, fungsi bagaimana pembinaan ada di situ, dan lain sebagainya untuk peningkatan mutu pendidikan ada di undang-undang. Tidak ada istilah yang lebih teknis, semuanya ada nanti diturunkan dari PP dan Permendikbud Risteknya. Jadi intinya adalah program Merdeka Belajar akan sudah dimasukkan ke dalam RUU Sisdiknas tersebut mengganti 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Sisdiknas yang lama, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Semua digabung menjadi satu, menjadi RUU. Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, selain kebijakan yang bersifat top down tersebut,
kita juga perlu mengakomodir suatu usulan-usulan yang bersifat bottom up. Nah, forum ini benar-benar kita ingin lebih banyak mendengar Bapak Ibu dari bawah, arus bawah, dari masyarakat, dari sekolah, apa yang bisa diperbaiki dari kebijakan prioritas kita. Kita ingin tangkap itu dan kita ingin sampaikan kepada para pimpinan. Jadi Bapak Ibu, kebijakan kita memang terbuka, menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Dan kita setiap harinya itu rapat untuk membahas isu-isu terkini dan bisa memperbaiki kebijakan setiap saat apabila kebijakan tersebut dirasa perlu diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, forum ini benar-benar kita manfaatkan untuk belanja masalah. Misalnya contoh, kemarin ada kasus PPDB banyak, ada kasus masif, ada kartu keluarga yang disalahgunakan, segala macam gitu ya. Mohon kita diberi masukan untuk perbaikan kebijakan. Kemarin ada kasus-kasus kekerasan di sekolah, ada pelecehan seksual atau apa di sekolah. Mohon kita diberi masukan. Sekarang lagi ada pembahasan Permendikbud terkait dengan kekerasan di sekolah, gitu. Revisi Permendikbud tentang kekerasan. Ada lagi kita akan juga mengusulkan revisi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen setuju untuk ditindaklanjuti untuk revisi Permendikbud terkait nomor 1 2021 terkait dengan PPDB ya, teman peserta didik baru. Itu sudah dari tahun 2021. Mengacunya juga masih standar proses yang lama, karena standar proses di situ ada maksimal rombongan belajar, ada banyak provinsi yang melanggar itu gitu ya. Dan di standar proses yang baru sudah tidak ditetapkan batas rombongan belajar. Nah, kemarin kita juga membahas terkait dengan standar pengelolaan yang baru. Jadi rombel, batasan rombel dan besarnya kelas dalam satu rombel tidak diatur lagi di standar proses. Undang Permendikbud 16 tahun 2022 mengganti Permendikbud 22 tahun 2016 terkait standar proses, karena standar prosesnya sekarang lebih fleksibel karena Merdeka Belajar, lebih memerdekakan, standar prosesnya fleksibel. Nah, ada di standar pengelolaan diusulkan sekarang sedang dibahas dan pengelolaan yang baru, bahwa akan di situ akan dicantumkan besarnya batasan rombel. Mohon masukannya. Apakah seperti yang lama, yaitu maksimal rombel di SMA itu 36 per sekolahnya itu 36 siswa, per rombelnya 36 siswa, atau perlu ditambah? Kemarin berdasarkan data Bapak Ibu, ada hasil data rata-rata di Dapoding, besar rombelnya itu ada 42 di SMA rata-rata ya, 42 siswa secara rata-rata nasional. Padahal standarnya yang kemarin 36 per rombel. Apa iya mau dinaikkan atau tidak? Kita sedang kita teliti. Kemudian besar banyaknya rombel juga kita 36 harusnya maksimal untuk 3 tingkat ya. Per tingkatnya berarti 12 gitu ya. 36 rombel. Nah, rata-ratanya 40 kemarin di Dapodik gitu, dirata-ratakan di setiap sekolah gitu ya, secara rata-rata. Apa iya mau ditambah? Nanti sekolah swasta gimana? Kemarin saya juga kedatangan forum kepala sekolah swasta yang protes gitu ya. Yang protes terkait dengan dianaktirikannya sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu nih dari kepala bidang SMA yang benar-benar bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah daerah, bagaimana nih dengan swasta karena merasa dianaktirikan gitu ya. Sekolah-sekolah negeri yang favorit ditambah nih rombelnya, ditambah jumlah siswa per rombelnya, sehingga swasta-swastanya protes, banyak nggak dapat siswa. Nah, ini mohon masukannya Bapak Ibu, kebijakannya yang baik seperti apa sih? Apakah memang beda-beda kasusnya di setiap provinsi sehingga kita perlu peraturan yang lebih fleksibel sehingga diatur di peraturan gubernur atau peraturan di bawahnya di pemerintah daerah, atau memang mau diputuskan di pusat saja disamakan semua? Mohon masukannya Bapak Ibu. Terkait itu nanti kita banyak berdiskusi. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini kita bisa terhubung semua ya, isu-isu ini terkait dengan pendidikan, dan kita sama-sama berpartisipasi dalam memajukan pendidikan, memperbaiki apa yang kurang-kurang kita perbaiki bersama-sama. Dan saya yakin kita kalau kita berjuang bersama
pasti bisa memajukan pendidikan kita. Nilai PISA kita pasti akan lebih tinggi. Literasi, numerasi, dan karakter anak didik kita, kalau kita bisa berusaha keras bersama, pasti akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk itulah sama-sama kita buka rapat koordinasi jaringan informasi dan komunikasi SMA tahun 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.